Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Diaul Haq dengan akhiran NIM 110 dari kelas 2023D. Di sini saya akan mepresentasikan makalah saya yang berjudul Faktor Daya. Faktor daya dalam sistem kelistrikan. Makalah ini membahas faktor daya, konsep penting dalam efisiensi penggunaan energi listrik. Faktor daya merupakan perbandingan antara daya aktif dan daya semu, di mana nilai yang mendekati 1 menandakan sistem efisien. Pemahaman faktor daya sangat penting untuk mengurangi pemborosan energi dan biaya operasional. Selanjutnya, makalah ini disusun oleh saya. Makalah ini juga membahas jenis-jenis daya, sifat beban listrik, penyebab rendahnya faktor daya, serta solusi perbaikannya. Semoga makalah ini bermanfaat bagi para pembaca. Untuk yang pertama, ada pengenalan dan tujuan pembahasan. Pendahuluannya, faktor daya menggambarkan efisiensi penggunaan daya listrik. Nilai faktor daya antara 0 hingga 1, semakin tinggi nilainya, semakin efisien sistem tersebut. Faktor daya rendah berarti banyak energi terbuang sebagai daya reaktif. Tujuannya yaitu menjelaskan daya dan jenisnya, mengetahui sifat beban listrik, memahami faktor daya dan jenisnya, menjelaskan penyebab rendahnya faktor daya, mengetahui cara perbaikan faktor daya, menjelaskan segitiga daya dan kapasitor bank. Untuk jenis-jenis daya listrik, yang pertama ada daya semu atau S, merupakan hasil perkalian tegangan dan arus pada sistem AC. Satuannya yaitu volt ampere. Daya semu adalah resultan antara daya reaktif dan daya aktif. Lalu yang kedua ada daya aktif atau P, daya yang benar-benar digunakan untuk melakukan kerja. Satuannya watt, dihitung dari perkalian tegangan, arus, dan faktor daya. Terus yang ketiga ada daya reaktif atau Q, daya yang tidak termanfaatkan langsung, hanya di jaringan. Satuannya yaitu volt ampere reaktif. Diperlukan untuk magnetisasi rangkaian listrik. Dan selanjutnya ada sifat beban listrik. Yang pertama, beban resistif. Contoh, lampu pijar, pemanas hanya menyerap daya aktif, tegangan, dan arus sefasa. Yang kedua, ada beban kapasitif. Contohnya kapasitor, mesin sinkron. Fungsinya itu menyimpan muatan listrik dan hanya memberikan daya reaktif. Lalu yang ketiga ada beban induktif. Contohnya motor listrik, trafo, fungsinya menghasilkan medan magnet, hanya mengkonsumsi daya reaktif. Lalu selanjutnya ada jenis faktor daya. Yang pertama leading, terjadi pada beban kapasitif, arus mendahului tegangan. Kalau yang kedua itu ada lagging, terjadi pada beban induktif, arus tertinggal dari tegangan. Jadi kalau leading itu arus mendahului tegangan, sedangkan kalau lagging itu tegangan yang mendahului arus atau arusnya tertinggal ya. Terus yang ketiga ada unity, terjadi pada beban resistif murni, arus dan tegangan sepasa. Selanjutnya ada penyebab dan dampak faktor daya rendah. Yang pertama, penyebab. Peningkatan beban induktif, motor induksi dibebani sebagian, penggunaan lampu neon dan peralatan elektronik AC. Yang kedua, dampaknya apa aja sih? Yang pertama, arus beban tinggi, kerugian daya dan panas meningkat. Yang ketiga, penurunan efisiensi sistem. Yang keempat, biaya listrik lebih mahal. Lalu selanjutnya ada cara perbaikan faktor daya. Untuk yang pertama, pemasangan kapasitor. Kapasitor menghasilkan daya reaktif sehingga mengurangi beban induktif. Lalu yang kedua ada penggunaan kapasitor bank. Kapasitor bank dipasang paralel untuk meningkatkan faktor daya secara signifikan. Yang ketiga, manfaatnya mengurangi rugi-rugi sistem, memperbaiki tegangan, dan menurunkan biaya listrik. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, faktor daya penting untuk efisiensi energi. Pengelolaan yang baik dapat mengurangi pemborosan dan biaya operasional. Saran, pembaca diharapkan memperoleh wawasan baru dan dapat menerapkan perbaikan faktor daya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk referensinya, makalah ini disusun berdasarkan berbagai jurnal dan sumber
teknik kelistrikan terkemuka. Sekian makalah faktor daya dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.